Suara Puan, mari bersuara. Hai, sampai jumpa lagi di podcast Suara Puan. Nah, para Puan, setelah lama kita nggak jumpa ya, di podcast kali ini kita kedatangan cewek cantik nih di sebelah kanan saya. Halo Mbak April. Halo Mbak Rada. Mbak April gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Rada gimana? Apa kabar? Alhamdulillah ya, cheerful sekarang. Cantik sekali. Terima kasih. Kita sama-sama cantik ya perempuan. Iya. Semua perempuan itu cantik. Benar. Dengan standar kecantikan dari mereka sendiri. Iya. Oke. Mbak April sekarang kesibukannya apa? Kesibukan sekarang itu lebih ke sekarang kan membangun perusahaan bersama 3 rekan saya di bidang aquaculture gitu. Aquaculture. Jadi kesibukannya ya seputar Bisnis ya? bisnis di real bisnis ya, aquaculture lah, budidaya. Sebelumnya Mbak April sibuk apa nih? Sebelum mendirikan bisnis saya perusahaan yang sekarang. kesibukannya di digital planner ya? sih. Oke, jadi sebelum merambat ke real bisnis, Mbak April dulu adalah seorang digital planner. Iya. Mbak April sekarang lagi membangun perusahaan apa? Udang Faname. Udang Iya. Faname ya? PT Indokarya Faname itu bersama 3 rekan saya yang luar biasa, dan sekarang sudah ada penggarapan sekitar 7 hektar, mau ekspansi lahan. Doakan ya, mudah-mudahan Amin. kedepannya bisa 100 hektar insya Allah. Itu udah berjalan baru atau udah lama nih? Sebenarnya kalau lahan yang sudah berjalan 7 hektar itu sudah sekitar 5 tahun. Cuman kan 5 tahun, mau ekspansi lahan, jadi kita tuh mendirikan PT-nya itu dipatenkan sekarang untuk Jadi funding. PT-nya baru berdiri tahun ini Iya, ya? tahun ini. Dan udah prospeknya udah cepat berarti ya? Cepat sekali, alhamdulillah. Di sini Mbak April sebagai direktris Iya, satu-satunya, bukan satu-satunya ya, di 3 rekannya 3 ada rekan, perempuan juga. satu saya Oke, saja. berarti the only Iya, one, the only girls, The one and only. the one and only girls paling Iya. cantik di sana ya, Iya, dan semua menjadi perempuan cantik. seorang direkturnya di Iya, sana. Oke, ini alhamdulillah. adalah pencapaian yang luar biasa dari Mbak April. Iya. Setelah sukses di bidang digital entrepreneur-nya, dia sekarang merambat ke real business. Emang kenapa kok tertarik di real business, Mbak? Di real business itu kan sesuatu yang sebenarnya kalau jangka panjang itu lebih bagus. Kayak misalkan kita pengen sesuatu yang untuk berkembang, bermanfaat. Kita mikirnya tuh sekarang asas manfaatnya. Oke. Jadi kalau hanya sebatas money oriented, kayaknya semua orang bisa menghasilkan uang. Tapi kalau kita bahas secara asas manfaat, kalau kita punya perusahaan, pasti tenaga kerja juga bakalan lebih banyak kita pakai gitu. Oke. Jadi untuk kedepannya, insya Allah gimana caranya perusahaan bisa jadi startup. Jadi menurut Mbak Pri sebenarnya kalau untuk money oriented digital marketing atau digital planner itu lebih menjanjikan ya sebenarnya kalau skalanya hanya untuk money oriented. Apalagi di dunia transformasi digital yang nantinya pasti semuanya akan serba digital nih. Bener, kita sebagai generasi Gen Z ya kalau kita Gen bilang Z. sekarang tuh kita nggak bisa ninggalin digital. Digital. Gitu. Malah sekarang marketing itu kayaknya akan amat sangat efektif kalau Pakai menggunakan digital marketing. digital, Media ya. digital, iya benar sekali. Jadi alasan di ngambil real business itu juga karena asas manfaatnya. Iya, asas manfaat juga. Juga Dan bisa membuka lapangan pekerjaan mungkin. benar. Dan begini, kita itu kalau misalkan dibilang beruntung, saya sebenarnya tipikal orang yang nggak percaya dengan keberuntungan. Keberuntungan itu tercipta ketika kemampuan bertemu dengan kesempatan gitu. Oke. Selama saya itu belum merambah ke dunia real bisnis, saya mempersiapkan diri. Gimana caranya ketika saya punya kesempatan, sudah berimbang dengan kemampuan. Jadi menurut Mbak Pri nggak ada tuh artinya Nggak ada keberuntungan. Oh, Jadi beruntung nih. kemampuan bertemu dengan kesempatan jadi satu, jadilah keberuntungan. keberuntungan. Jadi Jadi itu karena usaha kita juga ya. Benar Nggak kan? ada, iya. Iya. Kalau ada suatu ayat nih di Islam, Heeh. Tuhan itu nggak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu mau berusaha, dan itu benar. yang Mbak April percaya Iya. ya. Ngomong-ngomong, cewek cantik ini nih, cewek cantik ini udah ada pasangan belum nih? Saya single. Oke. Single itu kan di KTP belum menikah.
Iya, ya kan? belum kawin gitu ya. Belum menikah, Saya juga statusnya masih saya juga di KTP belum kawin. belum, nih. ya gitu. Tapi realitanya Realitanya udah nikah alhamdulillah begitu. kemarin. Berarti Udah- kan tinggal ngurus gitu. Udah nemu partner. Alhamdulillah. Dan itu Alhamdulillah. sebuah anugerah loh kalau dibilang, karena tidak semua orang punya kesempatan untuk memiliki pasangan. Kalau kita sudah menikah, berarti kan kita sudah apa? Win-win nih. Aku Win-win. yakin sama kamu, kamu yakin sama aku. Sudah, ikatannya sakral di Dan pernikahan. jadi partnership ya. Benar. Itu the real teman hidup gitu ya. Dan harus disyukuri. Harus disyukuri. Apapun yang kita miliki sekarang, saya cukup mensyukuri. Iya, alhamdulillah. Dan kita juga harus mensyukuri apapun yang ada. Mm-mm. Dan bentuk rasa syukur itu bisa kita aplikasikan dengan semakin berusaha. Semakin berusaha itu adalah suatu contoh rasa syukur. Iya. Kenapa memilih single Mbak April? Sebenarnya Usianya berapa? Usianya berapa dulu nih? saya usia 25 tahun. 25 tahun ya. Iya. Masih muda dan masih terlihat cantik. Alhamdulillah. Usia masih 25 tahun, tapi 25 tahun itu rasa-rasanya amat sangat muda kalau kita Iya. bilang untuk perempuan Masih sangat umur usia muda. 25 tahun. Cuman Usia produktif nih. produktif dalam segala hal. Segala hal. Apalagi single. Apalagi kan. single. Jadi kalau misalkan single dibilangin tadi kan topiknya apa tadi Pak? Pembahasan kita kali ini adalah menghapus stigma perempuan lajang nggak bisa bahagia. Oke, intinya single tidak bisa bahagia. Itu stigma yang beredar di masyarakat. Di masyarakat. Oke. Sebenarnya harus digarisbawahi dulu nih. Kalau orang itu perlu menikah untuk bahagia, maka akta perceraian yang di pengadilan agama itu perlu dipertanyakan. Iya kan? Kalau Iya. orang perlu menikah untuk bahagia, kenapa masih ada kata perceraian gitu kan? Bahagia itu dari dalam diri, bukan dari luar. Jadi kita nggak perlu cari kebahagiaan dari orang lain ya. Benar, bahagia itu tanggung jawab diri sendiri. Hal yang amat sangat luar biasa salah sekali kalau misalkan kita menggantungkan pengharapan dibahagiakan oleh orang lain. Kalau kita tujuannya menikah untuk bahagia, berarti kita menggantungkan pengharapan kepada pasangan kepada gitu kan. pasangan. Ya itu biasanya banyak sekali perempuan-perempuan yang punya pemikiran seperti itu, atau Iya. kalau kita kenalnya dengan istilah Cinderella syndrome gitu. Jadi mereka seakan-akan bermimpi suatu Iya. saat nanti akan Iya. ada pangeran yang Pangeran datang datang. kemudian memberikan kebahagiaan Iya. kayak di film-film Cinderella Iya. kayak gitu. Dan saya rasa itu merupakan suatu pemikiran yang perlu diubah nih Iya, untuk diluruskan. perempuan-perempuan di luar sana, Iya. bahwasannya even kamu sendiri, kamu bisa bahagia, kamu bisa sukses. Amat sangat bisa saya tidak bisa mengatakan single lebih bahagia daripada menikah. Karena Mbak April belum menikah nih, Iya, jadi belum bisa compare ya. benar. Tapi kan memang ada hal-hal yang harus kita nikmati. Kehidupan itu pasti ada musimnya Mbak Rada. Jadi ketika kita single, itu nikmati aja musim single kita gitu. Dan Karena kita berusaha menghasilkan pencapaian Benar. sebesar mungkin saat kita single. benefit jadi single tuh banyak sekali loh yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang menikah sebenarnya. Bukan Oke. tidak bisa, tapi Silakan di-explain apa saja benefitnya. ini di-explain sebagai orang yang single berarti. Iya. Oke, yang pertama itu kalau single kita bisa bebas kemanapun kita pergi tanpa memiliki rasa beban yang luar biasa. Tuntutan sosial di belakang ya, tuntutan Bener. keluarga. Apa kabar kalau kita sudah menikah? Kita pengen solo traveling kemana, pengen me time ke Bali, ke luar negeri lah. Kita tuh nggak perlu punya SIM. Tahu SIM nggak Mbak Rada? SIM itu surat izin mangkat. Surat izin mangkat. Iya, surat izin mangkat. Iya. Bahasa Indonesia kan Surat izin pergi, berangkat ya. Surat izin dari pasangan kita gitu kan. Jadi kalau kita itu single, nikmati aja, mau pergi kemana aja pun kita, selama ada tabungan ya, kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang menjadi keputusan kita sendiri. Jadi selama kita single, ya udah explore tempat manapun yang mau kita kunjungin tanpa rasa beban, tanpa ada yang ngomelin sama siapa, mau berapa lama, itu nggak ada beban. Nah, cara menghasilkan tabungan di saat single itu gimana, Mbak? Banyak cara, tergantung usaha. Itu kan tergantung bagaimana cara kita mau belajar, mau mengupayakan.
Nah, itu balik lagi kepada esensi kebahagiaan. Bahagia kan sesuatu yang intangible, nggak terukur Nggak kan. terukur, benar. Jadi kalau kita mau bahagia, kenali bahagia versi tangible-nya, terukurnya. Misal versi nih, kita sendiri nih bener, bahagianya menurut karena awam. bahagia menurutku sama bahagia menurut Barada atau Pasti orang lain beda. berbeda. Jadi kenali kebahagiaan secara tangible, terukur Oke. gitu. Kalau Mbak April sendiri nih, selama di usianya Mbak April sekarang ya, Ah. Mbak April stay-nya di Madura, Di Madura. di Pamekasan ya Iya, berarti? Madura, saya tidak pernah di luar kota stay-nya. Oke, jadi emang nggak nomaden ya? Nggak nomaden, tapi tetap di Madura dan rasa-rasanya saya Akan cinta tetap- sama Madura. akan tetap di Madura. Iya. Selama Mbak April hidup nih, 25 tahun, dan sampai sekarang single, apa Mbak April nggak pernah dapat stigma atau nggak stigma sih, ucapan dari Judgment. orang-orang, kapan nikah, ditanya kapan nikah, biasanya kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk perempuan lajang, apalagi perempuan sukses ya. Mbak April sekarang bisa menjadi seorang direktris suatu perusahaan yang lumayan besar lah gitu. Itu amat, kalau dipertanyakan pernah atau tidak, pasti pernah. Pasti pernah. Pasti pernah. Cuman kan Itu cukup mengganggu Mbak April atau enggak? cukup mengganggu sebenarnya. Cukup mengganggu. Tapi kan tidak menjadi doktrin yang bisa mempengaruhi apa yang menjadi tujuan hidup. Karena singleness itu bukan ngenes. Iya, Ya, bener. serius, singleness itu bukan ngenes. Tapi bagaimana caranya kita itu mengatur kehidupan secara pribadi ya, dan bertanggung jawab sama diri sendiri. Kalau ditanya kapan nikah, itu hal yang biasa. Cuman kan kalau misalkan sudah tidak bisa diluruskan dengan stigma itu, saya memilih diam. Kita kan lihat-lihat dulu orangnya yang mempertanyakan itu. Jadi kita nggak perlu berdebat sama orang yang bisa diajakin Tidak perlu ngobrol berdebat. ya? Cukup gini aja Mbak Rada. Lahir, mati, jodoh, dan melahirkan, punya anak maksudnya. Itu kan kuasa Tuhan dan kita tidak akan pernah mengerti. Gitu kan. Cuman kan kita tidak boleh menutup diri. Saya mengerti bahwa sebagai perempuan bukan harus ya. Maksudnya kayaknya memang lebih baik memiliki pasangan. Oke, jadi Mbak April sekarang single, Mbak April Single. mau punya pasangan? Pasti mau, Mau ya? pasti mau. Adam aja sama Hawa gitu kan. Oke, jadi Hawa punya Adam gitu. Jadi tapi kan harus diluruskan lagi. Saya menikah bukan tujuan karena saya ingin bahagia. Saya tidak menikah dengan saya posisi single. Saya Sudah bahagia. bahagia ya? Saya sudah Single bahagia. factor nih, berjuang sendiri Saya sudah sampai bahagia gitu. memiliki pencapaian, berada di posisi sekarang Benar. atas usaha diri sendiri ya. Karena kan tidak mudah kalau bicara urusan pasangan hidup, apalagi suami gitu ya Mbak Rada, itu tidak mudah. Bukan karena kadang orang bilangnya kamu mungkin terlalu picky, terlalu pemilih, punya standar A B C D sampai Z gitu kan dia. Ya kali kita nggak milih, kita beli baju aja milih. Ya kan? apalagi apa kabar kita nggak milih pasangan apalagi kita kan. mau pilih Iya. teman Cuman seumur hidup nih. Picky, kalau dibilang pikit sih enggak, cuman memang harus ada standar di mana kita harus memahami ini nih yang pantas buat aku gitu kan. Ya tugas kita sebenarnya mempersiapkan diri, memantaskan diri. Tapi memang ada standar-standar yang harus dimiliki laki-laki. Gimana caranya dia memang harus jadi sebagai suami. Ada 3K sebenarnya esensinya. Gimana? Kalau ini versi saya sebenarnya Mbak Rada. 3K itu yang pertama karakter. Yang kedua itu keimanan. Yang ketiga karya. Yang dimaksud karakter itu personality ya. Iya, personality. Bagaimana cara dia berpikir, Bersikap. menghargai pasangannya, menghargai sosialnya gitu kan. Ya kalau kita bersama dengan karakter yang pemalas. Kalau karakter pemalas itu kita mau berbisnis sama dia, mau bukan berbisnis, maksudnya kalau pasangan itu kan tidak ada bahasa bisnis lagi kan. Sama pasangan kita mau merintis usaha atau apa, kalau sama pemalas aduh jangan deh. Mending gak usah. Sama pemalas, sama yang karakternya kasar. Orang yang karakternya kasar itu jangan harap kita bisa merubah dia ketika menikah. Itu pasti terbawa sampai pernikahan dan selesai dengan pernikahan gitu. Jadi kalau emang udah ada karakter dari sononya pemalas, terus kita mentoleransi itu sebelum menikah, berharap
pasangannya kita akan berubah setelah nikah, itu nggak menjamin. Nggak menjamin, benar sekali. Karena udah kalau kita sudah, kan sebelum menikah pasti kita mau mengenali satu sama lain. Kalau misalkan ada beberapa hal yang benar-benar tidak bisa kita toleransi, tinggalkan. Tidak bisa ditoleransi, tidak ada pengharapan untuk berubah, sudah tinggalkan. Karena di masa kita pengenalan itu penentu. Kalau misalkan kita sudah mampu mentoleransi dan ternyata endingnya tidak bisa berubah, itu konsekuensi. Dan tidak ada putar balik, udah. Makanya nikmati. Saat kita memutuskan untuk memiliki pasangan, kita harus bisa menerima konsekuensi dari keputusan kita. Benar sekali. Kemudian Kak, yang kedua tadi adalah? Kak, yang kedua adalah keimanan. Keimanan. Keimanan berarti harus seiman. Seiman ya. Aku tidak pernah bisa mentoleransi orang yang mendekatiku tapi tidak seiman. Gitu. Kalau urusan iman aja kita nggak bisa sepakat, balance ya. Nggak bisa sepakat, gimana yang lain-lain gitu kan? Harus seiman, harus seiman. Jadi kalau misalkan imannya beda, impactnya itu ke sosial, di dalam rumah tangga, bukan hanya ke sosialnya doang, tapi kita akan melahirkan anak. Kalau ayah ibunya tidak seiman, anaknya ikut siapa gitu kan? Itu aku belum bisa mentoleransi yang tidak seiman. Mungkin orang lain ada yang pemikirannya begitu dan mereka bisa berdamai. Cuman kalau kalau saya pribadi itu nggak bisa mentoleransi seseorang yang tidak seiman. Harus seiman. Jadi agamanya harus sama gitu, Mbak. Keimanan itu. Soalnya Karya ini yang dimaksud adalah pekerjaannya, bukan profesi ya, maksudnya bagaimana cara dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan gitu, passion dia seperti apa, cara dia ngerunning bisnisnya seperti apa, bertanggung jawab apa enggak, dia makan haknya orang apa enggak gitu kan. Itu perlu banget untuk kita tahu hal itu. Dia menghargai orang apa tidak gitu kan, karena itu berhubungan dengan istilahnya tuh kayak semacam, misal gini, orang kalau sudah cinta sama uang, pasti melakukan banyak cara ya. Kalau orang udah lebih cinta sama uang, udah dijamin deh perempuannya nggak bakal dihargain. Jaminan sudah, 100% jaminan. Karena apa? Kalau sudah dia lebih cinta uang, kita tidak akan menjadi prioritas. Tidak akan, jangan harap kita jadi prioritas. Bahkan kita dianggap sebagai asetnya dia juga ya, salah satu dari asetnya dia. Pasti ngerasa uang lebih penting daripada wanitanya gitu. Dan kalau saya pribadi, mending jangan. Mending nggak apa-apa tidak terlalu tampan, tidak apa-apa tidak terlalu kaya. Tapi dia punya karakter yang bagus, keimanan yang bagus, dan tanggung jawab yang luar biasa. Kalau mau menilai orang tuh jangan dari pertama gimana caranya dia memulai. Menilai itu jangan dari awal dia memulai. Bisa jadi dia memulai dengan dompet yang tipis, tapi diimbangi dengan karakter dan keimanan yang kuat. Dengan 10 tahun mendatang, yang dia akan menjadi orang yang luar biasa, Mbak Rada. Pertanyaannya gini nih, Mbak April. Kalau misalkan ya, of course, kita mungkin tidak akan kalau menurut saya ya, tidak ada karakteristik dalam mencintai. Kadang kita nggak bisa memilih untuk jatuh cinta sama siapa, jatuh cinta kepada siapa, dengan orang seperti apa, kita nggak bisa memilih karena itu adalah kerja hati ya. Kerja hati. Kalau misalkan Mbak April nih, tiba-tiba Mbak April jatuh cinta sama si A yang ternyata nggak sesuai sama standarnya Mbak April, apa yang akan Mbak April lakukan? Apakah Mbak April akan tetap memilih menjadi seorang single atau mentoleransi itu? Itu lebih ke rasional sih sekarang. Kalau dulu memang mungkin mengikuti kata hati. Wah, jadi kayak meskipun dia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, karakternya buruk mungkin ditoleransi, tapi hati yang penting aku sama dia gitu kan. Itu kayaknya udah kelar zamannya, masanya. Karena itu akan merugikan. Udah bisa berpikir lebih rasional ya sekarang. Lebih rasional lagi gitu kan. Kita kan tujuan punya pasangan ya untuk menemani selamanya. Saya kalau mau menikah, pengharapannya sekali seumur hidup. Gitu. Jadi lebih memilih untuk single ya daripada mengikuti kata hati untuk bersama laki-laki. Bener, single itu kan bukan berarti menyedihkan. Bukan berarti. Bukan berarti menyedihkan. Kita tetap punya tujuan hidup.
kita tetap punya hal-hal yang menjadi prioritas-prioritas yang lebih bermanfaat bagi banyak orang untuk keluarga kita. Nah itu dia juga salah satunya. Kalau yang bisa dilakukan oleh orang single dan orang menikah, salah satunya ya, kalau kita single, kita mau bantu orang tua, mau bantu saudara, mau ngeluarin uang untuk Tanpa sosial, persetujuan dari tanpa persetujuan dari banyak. siapapun kita Iya, bisa melakukan benar. karena kemauan kita sendiri ya. Iya, tapi kalau sudah menikah masih mikir, aduh istri saya gimana, anak saya gimana, gitu kan pasti ada hal-hal seperti itu. Dan amat sangat luka sebenarnya Mbak, kalau misalkan kita tidak mendapatkan pasangan yang bisa sevisi, sefrekuensi, bener gitu. Jadi tujuan atau goals dari pernikahan itu nggak bisa dapat ya kalau kita nggak punya partner yang bisa Bener balance sekali. sesuai dengan tujuannya kita Iya. menikah atau apa. Jadi gampangnya lebih baik kita nggak usah nikah. Kalau misalkan ternyata pasangannya cuma Bukan jadi masalah gitu loh, Kak. Iya. Cuma jadi masalah. Jadi aku nggak butuh laki-laki nih untuk nyelesain masalah aku. Aku udah bisa nyelesain masalah aku sendiri. Iya. Aku cuma butuh laki-laki yang dia nggak nambah-nambah beban masalah di hidup Iya, aku. benar. Gitu ya. Jadilah seseorang yang bisa bermanfaat satu sama lain di dalam pernikahan, bukan malah nambahin beban. Jangan jadi benalu ya di hidup Iya. gue. Jadi saling mutualisme. Saling mutualisme. sebenarnya kalau sudah ada hal yang tidak bisa ditoleransi dari pasangan kita, ya jangan memilih jangan sama dia. Itu pengalaman seperti itu pernah Mbak April dapat? Pernah mentoleransi hampir 90%. Dan itu tidak akan pernah terjadi lagi sebenarnya. Itu kan sebenarnya stigma dari masyarakat kalau perempuan umur segini harus menikah, dari umur 25 tahun itu sudah mau tua banget ya, udah expired gitu kan. Jadi kayak oh iya ya. Atau tuntutan dari keluarga gitu kan, itu kadang pengaruh loh bagi perempuan. Bagi perempuan yang sebenarnya masih bertanggung jawab sama kehidupannya dia tidak bisa mentoleransi laki-laki yang datang ke kehidupannya, akhirnya gambling. Juga ada stigma masyarakat yang bilang perempuan jangan terlalu sukses, nanti kalau sukses nggak bisa, susah dapet jodohnya pada minder cowok-cowok. Itu Mbak April gimana nanggapin itu? Itu berlaku pada laki-laki yang tidak percaya diri sama dirinya sendiri. Sebenarnya kita sebagai perempuan tolok ukurnya bukan finansial, iya benar. tapi karakter dan tanggung jawab. Kita kalau mau menilai seseorang, jangan menilai ketika dia baru mulai. Kalau dia baru mulai, kita udah nilai, nggak bisa. Kalau misalkan di saat dia mulai, memang mungkin dia terlahir dari keluarga kaya, si laki-laki dia kaya, tapi kalau dia tidak punya karakter dan keimanan yang kuat, tanggung jawab yang luar biasa juga, itu saya yakin itu nggak bakalan mulus kehidupannya. Dalam artian kekayaan dia bisa turun, gitu ya. bisa turun. Tapi kalau orang yang punya tanggung jawab yang luar biasa, dia bukan pemalas, dia berkarakter, dia punya semangat yang luar biasa, dia memulai di dalam kondisi tidak ada apa-apa, saya yakin dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa di masa depan. Oke, back to topic nih. Menghapus stigma perempuan lajang nggak bisa bahagia. Dengan stigma masyarakat yang bilang, biasanya nih ya, khususnya masyarakat Madura sendiri banyak bilang kalau misalkan perempuan lajang atau laki-laki pun saat mereka masih lajang, mereka kayak nggak ada nama, nggak ada tempat di mata masyarakat. Artinya mereka dibilang nggak bisa berdiri di kaki sendiri. Jadi kayak misalkan nih ada acara apa yang mereka yang masih lajang biasanya mereka nggak dapat undangan nih, diundang malah keluarganya gitu ya. Jadi seakan-akan seseorang yang lajang mereka kurang mendapati tempat di mata masyarakat. Menurut Bapak itu kayak gimana? Kayaknya sekarang itu lebih terbuka lagi ya, kita sebagai perempuan dan Gen Z lah, kita bilangnya Gen Z itu banyak loh sekarang perempuan sukses dan dia sendiri gitu, banyak sekali. Itu nggak mempengaruhi ya? Tidak mempengaruhi, dan itu seharusnya tidak jadi hambatan bagi seseorang atau perempuannya itu sendirilah, termasuk saya juga. Itu sudah tidak jadi hambatan lagi. Jadi untuk para laki-laki di luar sana
walaupun kalian misalkan ngebet atau kalian lagi ngincer cewek-cewek sukses dan cantik macam Mbak April, ini nggak usah minder, kalian cukup percaya diri aja. Yang dicintai adalah bukan dompetnya kalian ya, tapi personalitinya kalian seperti apa, dan itu yang bisa bikin kita jatuh cinta. Kalau ukurnya bukan karena tebalnya dompet, gitu kan. Jadi ya perempuan itu kalau diperjuangkan sungguh-sungguh oleh seseorang yang sudah mapan, bilangnya mapan itu bukan dari sisi finansial, tapi dia bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Dia mapan secara emosional, mapan secara intelijensi juga, karakter juga. Kayaknya tidak menutup kemungkinan untuk bisa bersama, karena perempuan yang berhasil bertanggung jawab dengan kehidupannya sendiri, berpikirnya pasti lebih rasional lagi. Tapi ya yang penting ya lebih ke apa ya istilahnya, kalau dalam hal pasangan tuh Mbak, kalau misalkan selera kita yang ketinggian, kita bercermin gitu kan. Kalau misalkan karakter kita yang buruk, ya kita berupaya untuk itu berubah, memperbaiki diri gitu. So jodoh adalah cerminan diri ya, gitu ya. Dan kalau misalkan wajah kita yang tak tertolong, dompet yang harus bisa menolong. Ya kan? Selagi ada pengupayaan, pasti ada hasil. Oke. Iya kan? Kalau terakhir nih Mbak April, gimana cara Mbak April menghapus stigma aku single, aku lajang, aku bisa bahagia tanpa siapapun? Gimana cara Mbak April menghapus stigma itu? Kalau dibilang menghapus rasanya susah Mbak Rada. Susah. Tapi kan kita tuh pengen speak up, meminimalisir dan lah, meminimalisir pemikiran-pemikiran, membuka pemikiran baru gitu ya. Sejauh ini aku tidak merasa sebagai seorang single itu menyedihkan. Tapi ya ada fase di mana aku harus berjuang sampai aku bisa hidup sesuai dengan versiku sendiri dan bermanfaat bagi banyak orang gitu. Di saat Mbak April nanti sudah memiliki pasangan nih misalkan ya, apakah Mbak April akan tetap menjadi Mbak April yang sekarang? Harus. Tanpa menghilangkan karakteristik kuatnya Mbak April sekarang ya? Karakteristik kuat itu kan sebenarnya gini, kalau kita sudah berkomitmen dengan pasangan itu kan berarti dia sudah mengetahui baik buruknya, kelebihan dan kekurangan kita gitu kan. PR laki-laki yang dia mau bersama dengan perempuan yang karakternya kuat, dia mungkin secara finansial juga melebihi, itu kadang laki-laki tuh secara gengsinya terganggu, kadang ego gengsinya, dan ngerasa martabat dan harga dirinya terganggu gitu kan Mbak. Cuman kan di sisi lain dia harus juga berpikir rasional. Selama perempuannya masih bisa respect dengan dia tidak melihat apa yang menjadi tolak ukurnya bukan karena keuangan ya, dia juga harus memberikan feedback yang sama. Dan jadi PM juga harus luar biasa. Jadi gitu. Satu pasangan adalah yang dibutuhkan adalah toleransi. Toleransi dan sama-sama bisa memberi manfaat. Kalau tidak bisa memberikan manfaat, feedbacknya hanya satu sisi, itu sulit sekali untuk bertahan gitu. Jadi memang yang penguat dalam suatu ikatannya memang karakteristik personalitinya gitu. Kalau kita sudah bisa mentoleransi personalitinya secara overall lah gitu kan, insya Allah ke depannya kurang-kurangnya saya gitu, itu bisa jadi PR yang mudah untuk dia ubah, perbaiki maksudnya. Pesan untuk perempuan single di luar sana. Pesan berbahagialah bagi para single ya, karena ketika kalian menikah, kalian tidak ada kata putar balik. Setiap kehidupan itu ada masanya, jadi nikmati aja masa single kalian. Kalau single itu kita mau nonton konser kemana aja bebas, mau solo traveling kemana aja bebas, kita mau ngeluarin uang untuk keluarga, untuk diri sendiri, tanpa ada yang ngerasa beban loh di belakang, beban moral gitu kan. Kita mau bangun siang pun nggak ada yang marah gitu kan, karena kita belum ada tanggung jawab yang luar biasa untuk kepada pasangan gitu. Yang sebenarnya hal itu kan juga tidak bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Apa kabar nanti kita tetap bangun siang ketika sudah menjadi status istri orang?
gitu kan? Sebenarnya itu fine aja sih kalau misalkan emang kalian ngerasa itu nggak terganggu, kalian mau misalkan sama-sama saling konseran gitu, malah sekarang udah nggak bisa solo traveling, tapi sekarang kita bisa couple traveling. Iya, benar. Yang penting kan kayak tadi bisa win-win gitu sama pasangannya. Kalau sebenarnya single itu fokus utamanya kadang sebagai seorang single itu kan kalau ke doktrin stigma yang berada di masyarakat itu kadang mikirnya mikirnya aku kapan nikah, pengen cepet-cepet nikah. Udahlah, nggak usah pikirin kapan cepet-cepet nikah, nikmati masa singlemu, kejar sesuatu apa yang ingin kamu kejar, cita-cita, tujuan. Kita berhak bahagia karena bahagia dari dalam, bukan dari luar. Malah lebih mudah dan bisa lebih cepat. Kebahagiaan nggak bergantung sama karena orang lain. Fokus utama dan prioritasnya yang diri kita sendiri. Tidak terpecah gitu kan. Tidak, kita nggak perlu memikirkan kebahagiaan pasangan kita, karena kita nggak punya pasangan nih. Benar gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika kita menikah kita bisa lebih bahagia. Makanya kan tidak semudah itu kita acceptance dengan seseorang yang datang ke kehidupan kita gitu. Jangan beranggapan kita terlalu picky sebagai perempuan, karena memang kita harus punya standar. Bener, kita harus punya standar. Seperti itu Mbak Rada. Oke, terima kasih Mbak Pri atas waktunya. Semoga kita bisa bincang-bincang lagi ya di lain kesempatan. Di Suara Puan juga Mbak Pri bisa speak up lagi. Misalkan sekarang Mbak Pri sebagai seorang single factor yang sukses di bidangnya, nanti mungkin setelah nikah Mbak Pri bisa menjelaskan, oh kehidupan setelah menikah saya seperti ini dan seperti itu. Harus itu lebih bahagia. Ya, apapun yang kita pilih harus bisa membuat kita semakin bahagia dan lebih bahagia lagi. Benar. Jangan pernah takut ya untuk para puan di luar sana. Benar. Terima kasih atas waktunya udah dengerin kita ngobrol nih, dan semoga obrolan kita bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima Saya kasih. Rada dan terima kasih Mbak April. Terima kasih.